Setelah login ke Accurate, buka database. Lalu jika sudah, isikan kategori usaha, tanggal mulai data, dan juga metode biaya persediaan. Jika sudah, klik selanjutnya, dan hilangkan centangnya. Lalu jika sudah, klik selesai. Jika sudah terbuka, close tab berita, lalu masuk ke pengaturan, preferensi, ke perusahaan isikan nomor telepon, faksimili, dan juga email. Jangan lupa isikan juga alamatnya, kota, dan juga kode posnya. Jika sudah, klik simpan. Lalu ke buku besar akun perkiraan, ke titik 3, lalu impor data, impor dari Excel, lalu unggah file dari Excel, yaitu file akun, unggah, lanjutkan, lalu jangan lupa dicentang, dan lanjutkan. Jika sudah berhasil, lalu tutup. Selanjutnya, ke pemasok, impor data pemasok dari Excel, lalu klik unggah, lanjutkan, lalu jangan lupa dicentang, dan lanjutkan. Lalu tutup. Lalu ke pelanggan. Lalu klik unggah, lanjutkan, jangan lupa dicentang, dan lanjutkan. Kalau sudah, ditutup. Selanjutnya barang dan jasa, itu stepnya sama seperti yang tadi. Jika sudah, ditutup. Selanjutnya masuk ke aset tetap, lalu kategori aset, masukkan tanah, simpan, peralatan, simpan, kendaraan, simpan, lalu ke aset tetap, titik 3, impor data, impor dari Excel, lalu klik unggah, lanjutkan. Di sini tidak ada centang, jadi lanjutkan, lalu tutup. Lalu ke proses akhir bulan. Pilih bulan yaitu Desember, tahunnya tahun 2022, lalu klik simpan. Lalu ke daftar laporan, neraca indeks kontrol, masukkan tanggalnya, lalu tampilkan. Masuk ke pembayaran pembelian, lalu pilih pemasok, bank, dan juga jangan lupa diganti tanggalnya. Lalu pilih barang, hitung nilai pembayaran, lalu simpan. Close. Lalu masuk ke pembayaran pembelian, pilih lagi, pilih bank, lalu ganti tanggalnya, lalu cari pilih, lalu klik lanjut, lalu jangan lupa di refresh.
Lalu jika sudah disimpan, close. Masuk ke pembelian, uang muka pembelian, cari pilih pemasok. Jangan lupa diganti tanggalnya. Lalu isikan nomor PO. Jika tidak ada bisa dilewati, lalu ke uang muka. Jangan lupa di checklist kena pajak dan isi PPN-nya. Lalu ke info lainnya, isikan nomor faktur. Dan jika sudah, klik ke proses lalu pembayaran. Lalu pilih bank, isikan tanggal bayarnya. Lalu di-refresh nilai pembayarannya. Jika sudah, klik simpan. Lalu di-close tab-nya. Selanjutnya ke pembelian. Pesanan pembelian, lalu cari pilih pemasok. Jangan lupa diganti tanggalnya. Lalu cari pilih barang. Masukkan semua barangnya. Dan jangan lupa isikan kuantitas dan harga persatuannya. Jika tidak ada ketentuan gudang, maka dikosongi saja, lalu klik lanjut. Ulangi step yang sama untuk semua barangnya. Lalu ke info lainnya, jangan lupa isikan alamat. Lalu tanggal pengirimannya diisi juga. Dan jika sudah, klik simpan. Selanjutnya ke pembelian, penerimaan barang, isikan nomor terimanya, lalu isikan pemasoknya juga, dan diganti tanggalnya sesuai yang ada di soal. Lalu klik ambil pesanan, cari pilih pesanan, lalu lanjut. Jika sudah, simpan, lalu close. Masuk ke pembelian lagi, faktur pembelian, cari pilih pemasok, isikan tanggalnya, lalu klik ambil dari pesanan, lalu dipilih dan lanjut. Lalu ke info lainnya, jangan lupa isikan nomor fakturnya. Lalu jika sudah, masukkan uang mukanya, lalu klik simpan. Lalu ke persediaan, permintaan barang, isikan tanggalnya, tipe permintaannya beli barang, lalu input barangnya yang tadi. Jika sudah, simpan, lalu close. Ke pembelian, pesanan pembelian, pemasok, isikan tanggal, dan ambil ke permintaan, lalu dipilih lanjut. Dan isikan harga per barangnya. Jika sudah, isikan alamat, lalu klik simpan. Selanjutnya ke pembelian, faktur pembelian, isikan pemasok, diganti tanggalnya jangan lupa. Lalu klik ambil dari penerimaan, dari pesanan, lalu dipilih lanjut. Jika sudah, lalu ke info lainnya, jika ada nomor faktur diisikan nomor fakturnya. Lalu jika sudah, klik simpan.
Masuk ke pembelian, retur pembelian karena ada barang yang diretur, isikan pemasok, tanggal, lalu pilih fakturnya dan dipilih barang-barangnya. Lanjut. Dan jangan lupa diganti kuantitasnya yaitu 1 pieces, klik simpan. Lalu ke persediaan, faktur pembelian, ke pemasok umum diganti tanggalnya. Lalu dipilih barangnya, isikan kuantitasnya dan juga harga barang persatuannya, lalu klik lanjut. Info lainnya, isikan nomor fakturnya jika ada. Selanjutnya klik proses pembayaran, bank, refresh nilai pembayaran, dan transfer bank. Lalu diganti tanggalnya, jika sudah bisa disimpan. Lalu close tab-nya. Selanjutnya ke pengaturan preferensi, masuk ke fitur, pembelian, centang tagihan di muka mendahului. Jika sudah, klik simpan. Ke pembelian, faktur pembelian, pilih pemasok, cari pilih barangnya, diisikan, klik lanjut. Jangan lupa untuk nanti mengganti tanggalnya. Input semua barang-barangnya terlebih dahulu. Ke info lainnya, isikan nomor fakturnya seperti biasa. Lalu centang tagihan di muka mendahului. Lalu tanggal pengirimannya diganti, lanjut ke proses pembayaran, pilih bank, ganti tanggalnya, lalu nanti di refresh nilai pembayarannya. Jika sudah, ke info lainnya, transfer bank, lalu ke simpan. Ke pembelian, penerimaan barang, terima dari, klik tanggalnya, lalu isikan nomor terimanya. Jika sudah, ambil dari tagihan di muka, dipilih, klik lanjut. Jika sudah, disimpan. Ke pengaturan preferensi, masuk ke fitur pembelian, checklist, klaim pemasok, lalu simpan. Cari pilih pemasok, itu masuk ke klaim pemasok ya. Ganti tanggalnya, cari pilih barang, lanjut, simpan. Jika sudah, masuk ke klaim pemasok lagi, tipenya terima barang, lalu dipilih, lalu klik tanggalnya, lalu disimpan jika sudah. Masuk ke persediaan, barang dan jasa, isikan nama barangnya, pilih satuannya yaitu pieces, ke tab penjualan pembelian, isikan dev harga satuan, lalu klik PPN-nya, lalu simpan.
Masuk ke pembelian, faktur pembelian, pilih pemasok, pilih barangnya yang tadi sudah di-input, isi kuantitas dan juga harga. Jika sudah, lanjut. Lalu diganti tanggalnya. Jika sudah, kita bisa ke info lainnya. Diisikan nomor fakturnya. Klik proses pembayaran. Pilih bank. Ubah tanggalnya. Di-refresh nilai pembayaran, transfer bank, lalu simpan. Di-close. Masuk ke pembelian, pesanan pembelian, pilih pemasoknya, diganti tanggalnya. Cari pilih barang. Klik lanjut. Isikan semua barang-barangnya. Lalu di info lainnya isikan alamat, proses, uang muka. Isikan uang mukanya. Ke info lainnya isikan nomor fakturnya jika ada. Jika sudah diisi semua, lalu bisa ke pembayaran. Pilih banknya, diganti tanggalnya, lalu refresh nilai pembayarannya. Jika sudah, ke info lainnya ganti transfer bank, lalu simpan. Masuk ke pembelian, penerimaan barang, cari pilih pemasok, ganti tanggalnya, isikan nomor terimanya, klik ambil, masuk ke info lainnya, pengirimannya diisi menggunakan mobil box. Lalu jika sudah, bisa disimpan. Ke pembelian, penerimaan barang, terima dari, ganti tanggal, isikan nomor terima. Lalu klik ambil pesanan, dipilih, lalu lanjutkan. Ke info lainnya, pengirimannya menggunakan mobil box, lalu bisa disimpan. Ke pembelian, masuk ke faktur pembelian, cari pilih pemasok, klik tanggalnya, penerimaan, ambil dari penerimaan, pilih barangnya, itu dua-duanya, lalu lanjutkan. Ke info lainnya, isikan nomor fakturnya,
Jika sudah, bisa disimpan. Selanjutnya masuk ke pembelian, faktur pembelian, masukkan pemasok, ganti tanggalnya, lalu input semua barang-barangnya seperti yang sudah ada di soal. Jika sudah, klik lanjut. Lakukan hingga semua barangnya terinput. Jika sudah, masuk ke info lainnya, isikan nomor fakturnya, lalu ganti tanggal pengirimannya. Dan nanti jangan lupa checklist tagihan di muka mendahului barang. Jika sudah, bisa dilanjut ke proses pembayaran. Dan jangan lupa isikan nominal diskonnya. Lalu pilih bank, ganti tanggal bayarnya, dan refresh nilai pembayarannya. Ganti ke transfer bank, ganti ke cek giro, dan isikan nomor ceknya seperti yang ada di soal. Lalu jika sudah, ganti tanggal ceknya. Lalu klik simpan. Lalu close tab-nya, masuk ke pembelian, penerimaan barang, terima darinya diisi, ganti tanggalnya, dan isikan nomor terimanya seperti yang ada di soal. Lalu klik ambil dari tagihan di muka, lalu klik lanjut ke info lainnya. Jika tidak ada, langsung klik simpan. Jika sudah tersimpan, bisa di close. Lalu ke pembelian, faktur pembelian, dan masukkan pemasoknya. Ganti tanggalnya, lalu input semua barang-barangnya seperti yang ada di soal, dari kuantitas dan juga harga. Ke info lainnya, masukkan nomor faktur, lalu ke tanggal, lalu ke proses pembayaran. Pilih bank, ganti tanggalnya, dan refresh. Ke info lainnya, lalu simpan. Close semuanya, masuk ke tab penjualan. Ke penerimaan penjualan, terima dari, lalu pilih bank, ganti tanggal, lalu refresh nilai pembayaran, dan ambil barangnya dulu seperti yang di soal. Jika sudah, ke info lainnya, ganti transfer bank, lalu bisa disimpan.
ke penjualan, penawaran penjualan, lalu ganti tanggalnya, dan pilih barang-barangnya sesuai yang ada di soal. Jangan lupa diganti kuantitasnya, untuk harganya biarkan saja. Lalu jika sudah semua ke info lainnya, lalu klik simpan. Masuk ke tab penjualan lagi, ke pesanan penjualan, klik dipesan oleh, ganti tanggalnya, lalu ambil dari penawaran. Ambil yang tadi, lanjut ke info lainnya jika tidak ada. Jangan lupa isikan nomor PO jika ada. Lalu jika sudah bisa disimpan. Masuk ke penjualan, faktur penjualan, pilih pelanggan lalu ganti tanggalnya, lalu klik ambil dari pesanan, lanjut info lainnya. Jika tidak ada, bisa disimpan lagi. Lalu ke penjualan lagi, retur penjualan karena ada barang yang diretur di soal. Lalu input tanggalnya sesuai transaksi yang ada di soal. Pilih fakturnya dari barang itu. Lalu jika sudah, klik ambil. Lalu pilih barang yang diretur. Dan jangan lupa kuantitasnya diganti. Jika sudah, ke info lainnya. Jika tidak ada, bisa disimpan. Lalu klik penjualan, faktur penjualan, isikan pelanggannya, lalu isikan tanggalnya sesuai tanggal transaksinya yang ada di soal. Lalu pilih semua barangnya seperti yang ada di soal. Jika sudah, ke info lainnya. Lalu cari pilih akun perkiraan di tab biaya lainnya. Masukkan ke pendapatan lain-lain. Isikan nominalnya seperti yang ada di soal. Klik lanjut, nanti akan muncul di bawah seperti itu. Lalu ke proses pembayaran. Pilih bank, ganti tanggal bayarnya. Refresh nilainya. Lalu jika sudah, bisa disimpan. Close tab-nya. Lalu masuk ke penjualan, penerimaan penjualan.
Pilih bank, klik ambil, pilih yang sesuai seperti yang ada di soal, yaitu nomor faktur tersebut. Lalu isikan, lalu klik distribusi, dan ganti transfer bank ke cek biru. Dan isikan nomor ceknya. Lalu ganti tanggal jatuh tempo cek tersebut seperti yang ada di soal. Jika sudah diisikan semua, maka bisa klik simpan. Lalu masih di penerimaan penjualan, kita bayar sisanya yang tadi karena yang tadi belum dibayarkan semua. Ke info lainnya, ke transfer bank, lalu simpan. Jika sudah ke penjualan, jangan lupa ke pengaturan terlebih dahulu, preferensi, fitur, penjualan, faktur di mukanya dicentang, lalu bisa disimpan. Lalu ke penjualan, faktur penjualan, pilih pelanggan, lalu isikan tanggalnya, dan input barang-barangnya yang diperlukan seperti yang ada di soal. Ke info lainnya, checklist faktur dibuka mendahului pengiriman. Lalu ganti tanggal pengirimannya, langsung ke proses pembayaran. Pilih bank, ganti tanggalnya, refresh nilainya, lalu ke transfer bank, dan jika sudah bisa disimpan. Ke penjualan, pengiriman pesanan, lalu kirim ke pelanggannya, ganti tanggalnya, dan pilih pengirimannya menggunakan mobil box seperti yang ada di soal. Lalu klik dari faktur di muka. Jika sudah, bisa disimpan. Lalu masuk ke faktur penjualan. Isikan tanggalnya dan juga pelanggannya. Lalu input barang-barangnya. Jika sudah, bisa klik simpan. Lalu close jika sudah selesai. Selanjutnya masuk ke penjualan,
faktur penjualan, pilih pelanggan, yaitu pelanggan umum seperti yang ada di soal, ganti tanggal transaksinya yaitu tanggal 28, input nama barang-barangnya. Ke info lainnya, ganti tanggal pengirimannya, lalu ke pembayaran. Ganti tanggalnya, refresh nilai pembayarannya, ganti ke transfer bank, lalu klik simpan. Jika sudah di close, lalu masuk ke penjualan, pengiriman pesanan, pelanggan umum, ganti tanggalnya yaitu tanggal 30, mengambil box, ambil dari faktur di muka, ke info lainnya, lalu ke simpan. Selanjutnya ke kas dan bank, pilih pembayaran yaitu kas, tanggal 15. Ini untuk transaksi biaya lain-lain ya teman-teman, jadi bukan transaksi pembelian ataupun penjualan seperti yang ada di modul. Lalu pilih akun perkiraannya yaitu hutang biaya, klik nominalnya, jika sudah bisa disimpan. Selanjutnya ke perusahaan, proses akhir bulan, pilih bulannya Januari, tahunnya 2023 ya teman-teman. Lalu klik simpan. Terima kasih.